Kami mengucapkan selamat datang kepada Habib Muhammad Assegaf di Majelis Halal Bihalal, Majelis Al-Itrah Rasulullah SAW dan Muhibbin. Orang-orang sering berkata hendak membeli segulung benang untuk dipakai menjahit kain. Selamat datang Habib di Tanjung Pinang, Kota Gurindam, Negeri Pantun. Terang indah bulan purnama tampak jelas di depan rumah. Dengarkan tausiah dengan seksama agar kita mendapat berkah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama penyampaian hikmah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjubiz zahira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya ahlal darak wa ya ahlal naubah wa ya ahlal falli wal aqd. Yang saya hormati, saya ta'zimi, saya taati para orang-orang tua, para habaib yang sepuh, yang tua-tua, para alim dan segenap para sesepuh di daerah kampung sini. Kemudian pimpinan Majelis Nurul Mustafa Abi Ismail, manta'anallahu bi kulli hayati. Amin. Segenap para zuriat Nabi Muhammad SAW dan segenap para pecinta-pecinta segenap para pecinta Nabi dan keluarga Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Majelis Nurul Mustafa yang telah mengundang kami di markas beliau. Dan juga terima kasih kepada orang tua kami, para habaib yang sepuh-sepuh. Mohon maaf Habib, saya belum kenal nama-namanya ini. Mohon maaf, saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada antum semuanya. Karena antum adalah orang tua kami. Kakak-kakak dan adik-adik saya, para sahabat zuriat Nabi Muhammad SAW dan para muhibbin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan antum semua termasuk orang yang beruntung sebagaimana Salman Al-Farisi yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad, Salman minna ahlul bait. Salman adalah bagian dari kami ahlul bait. Kemuliaan itu beliau dapatkan karena ketulusan cinta. Pada kesempatan hari ini dalam forum halal bihalal silaturahmi para dzurriyyah dan para pecinta dzurriyyah, saya akan menyampaikan dua hal. Yang mana dua hal ini kalau kita jaga akan membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat. Yang pertama-tama
Saya tujukan nasihat ini kepada mereka-mereka yang merasa dan sadar bahwa di dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Mereka-mereka yang sadar bahwa darah mereka bercampur dengan darah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai zuriat Nabi Muhammad adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah memohonnya, bahkan kita tidak pernah merencanakannya, karena kita tidak pernah tahu kalau kita akan ada di dunia ini. Tetapi demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di rumah Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Di situ hadir Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Di situ hadir pula suami beliau Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Di situ hadir juga putra Sayyidina Fatimah, yaitu Al-Hasan wal Husain. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menengadahkan tangannya Sallallahu Nabi Muhammad. Menengadahkan tangannya memohon kepada Allah, seraya berucap, ya Allah, mereka ini adalah keluargaku. Sucikan mereka dari segala kotoran dan najis, ya Allah, sesuci-sucinya. Doa yang dipanjatkan oleh seorang yang dikasihi kepada yang mengasihinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Muhammad tidak ada hijab. Kalau Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah, Nabi Muhammad dijuluki Habibullah. Nabi Ibrahim mengharapkan kedekatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi Muhammad dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kekasihnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi, Nabi Muhammad tidak lagi terhijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini segera Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan firman Allah. Sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Firmannya dalam surat Al-Ahzab, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Katakanlah kepada Nabi Muhammad, innama yuridullah, sesungguhnya Allah telah menghendaki agar ahlul bait ini terangkat daripada noda dan dosa, dan Allah mensucikannya sesuci-sucinya. Ini berkat doa Nabi Muhammad. Makanya para ahlul bait mesti tahu diri. Kita dimuliakan oleh Allah dengan air mata dan
harapan dari orang suci, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan orang yang kita harapkan syafaatnya ini kecewa dengan kita nanti yaumul qiyamah. Saya berikan sebuah perumpamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Ahlul Bait itu bagaikan kain yang putih dan bersih. Dia tercipta steril. Bahkan Allah berikan, kalau besi itu ada anti karatnya, kalau ini ada anti kumannya. Tapi in Ahlul Bait Allah kasih unsur yang anti dosa, anti keburukan, anti kejelekan. Tetapi bukan berarti kain yang bersih ini tidak bisa kotor. Kalau bapak ibu punya mobil, kita yang akan menjaganya, kita akan polis dengan anti karat dan lain sebagainya, anti gores. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berkarat atau tergores. Kalau kita biarkan dia dipanas, kepanasan dan hujan kehujanan, lama-kelamaan obat anti karat itu kalah dengan cuaca itu. Kalau anti gores itu lalu kita sengaja menggesek-gesekannya dengan benda yang keras, maka akan tetap tergores. Jadi para Ahlul Bait jangan merasa berlebihan. Kita ditakdirkan bersih kalau kita jaga ini kesucian. Kalau kita jaga ini kesucian. Tapi kalau kita biarkan itu debu, lalu kotoran itu menempel dalam diri kita, maka kita akan kotor. Tetapi sudah ada lapisan yang melapisi. Ini saya ilustrasikan para sadar supaya kita paham, terutama kepada saya punya ikhwan. Mohon maaf habaib, saya tidak menyampaikan ini untuk antum-antum. Saya nyampaikan pada saudara-saudara, kakak-kakak dan adik-adik saya, supaya kita bisa menjadi yang terbaik pada masanya nanti. Bukan tidak bisa kotor, tetapi kalau kita mau bersihkan, tetap asalnya adalah sesuatu yang putih. Kalau kita jaga atau kita sudah ternoda oleh dosa, begitu kita sadar, maka kesadaran kita dan taubat kita seperti pemutih yang sesaat langsung menghilangkan itu noda dan kita kembali putih. Jadi jangan pernah merasa kita ini tidak mungkin berdosa. Kita bisa berdosa, tergantung bagaimana kita hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala punya tujuan juga. Kenapa Ahlul Bait? Kenapa harus Ahlul Bait itu dijadikan orang yang disucikan oleh Allah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Kenapa demikian? Karena Allah tahu manusia ini sepanjang zaman sampai kapanpun ila yaumul qiyamah nggak cukup hanya diberikan nasihat, nggak cukup hanya diberitahu, tapi sepanjang zaman, sepanjang generasi manusia butuh figur. Figur yang bagaimana? Figur yang tuturnya bisa didengar dan lakunya bisa ditiru. Karena berdakwah dengan beramal, dengan berbuat itu lebih tajam efeknya daripada berdakwah dengan lisan. Dengan lisan orang bisa memperindah bahasa, orang bisa merekayasa retorika, tetapi ucapan, tetapi perbuatan itu adalah cerminan hati. Orang yang hatinya bersih, maka kebersihan hati itu akan tampak dalam lakunya. Orang yang hatinya ridho, maka keridhoannya akan tampak di dalam lakunya. Jadi kita punya perbuatan ini, kita punya gerak tubuh ini adalah pencerminan hati kita. Seperti apa kondisi hati kita, seperti itulah perbuatan kita. Kalau kita suka benci sama orang, berarti hati kita masih kotor. Sama ini gak suka, sama itu gak suka. Kalau kita ketemu orang
Lihat ini, itu nggak benar, mestinya begini. Mas, itu baik, tapi sayang dia begini. Semua dikritik, semua dikritisi. Nah, ini menandakan bahwa hatinya tidak bersih. Sehingga apa? Yang tampak hanya kekurangan-kekurangan orang lain. Jadi lakunya adalah cerminan daripada hati. Nah, manusia ini butuh teladan. Allah mengharapkan agar teladan itu adalah Nabi Muhammad dan keturunannya. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab yang berat. Saya ingat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Satu ketika pernah berpesan kepada putranya Al Hasan wa Husain. Wahai putra-putraku, bodoh itu jelek, tapi akan lebih jelek kalau kalian yang bodoh. Wahai putra-putraku, orang yang berpengetahuan dan berakhlak baik itu bagus, dan akan lebih indah itu kebagusan jika itu bersumber dari kalian. Ini pesan tidak main-main. Ini pesan tidak hanya berhenti sampai Sayyidina Hasan dan Husain. Dan pesan ini disampaikan oleh mereka generasi ke generasi sampai leluhur-leluhur kita. Makanya kita kalau mau tahu diri, belajar sejarah mereka. Belajar bagaimana kehidupan mereka. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada putra-putranya di akhir hayatnya, setelah beliau ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, muridnya yang berkhianat karena jabatan dunia, karena iming-iming jabatan dan harta. Beliau yang murid Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan hafal Quran, rela menghujam Sayyidina Ali dengan pisaunya, dengan pedangnya, membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak dipenggal begini, penggal selesai mati. Tapi dia pukul Sayyidina Ali dari belakang di atas kepalanya begini. Dia masukin ke pisau saja. Ibnu Muljam bisa berkhianat. Kalau muridnya Sayyidina Ali saja bisa berbuat jahat, apalagi kita. Yang guru kita bukan Ali bin Abi Thalib. Makanya kita jangan sombong. Sepandai apapun kita, waspada itu penting. Sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada putra-putranya, wahai putra-putriku, aku berwasiat kepadamu. Di antara sekian banyak wasiatnya, beliau mengatakan, jadilah kamu orang yang kalau kamu tidak ada, mereka mencarimu. Dan kalau kau pergi, mereka merindukan. Mereka merasa kehilangan dengan kepergian. Artinya apa? Artinya kita harus jadi orang yang baik. Di mana kita ada, di situ ada kedamaian, di situ ada ketentraman, di situ ada pengetahuan, di situ ada kesejukan. Jadilah kamu orang yang kalau kamu tidak ada dalam komunitas itu, mereka mencari, mana fulan? Mereka merasa kekurangan. Ada yang kurang nih, fulan gak ada. Kalau kamu pergi, apakah kamu berhijrah atau kamu meninggal dunia, mereka akan selalu mengenangmu, dan kenangan itu membuat mereka selalu merindukan. Ya Allah, dulu ada fulan, dulu ada fulan. Ya Allah, jadilah kamu orang yang seperti itu. Bagaimana kita bisa seperti ini? Ingatlah para sadat dan para syarifah. Kakek kalian, Habibi Rasulullah SAW, pernah berpesan
umatnya. Ketika seorang menyampaikan sesuatu, saya nih misalnya, saya berceramah saat ini, saya membawakan sebuah ajaran atau tuntunan, lalu tuntunan itu tidak diindahkan oleh yang mendengarkan, saya akan kecewa. Tetapi saya akan patah hati, saya akan menderita ketika pesan saya ditinggalkan dan dilanggar oleh anak itu. Begitu juga Nabi Muhammad. Dia sampaikan pesan ini kepada umatnya. Dan kita adalah komunitas yang paling awal harus menerapkan ini. Apa pesan Nabi Muhammad? Al-mu'min yu'laf ya'laf wa yu'laf, la khairah liman la ya'laf wa la yu'laf, khairukum anfa'ukum linnas. Nabi Muhammad berpesan, wahai umatku, Nabi Muhammad sudah memprediksi nanti di akhir zaman umat ini akan bercerai-berai. Kita akan berperang dengan saudara kita. Kita rela menghabisi nyawa saudara kita. Dan kita rela berbaik-baik dengan orang lain, sementara kita sudi menghabisi saudara kita sendiri. Rasulullah berpesan, wahai umatku, ketahuilah, mukmin sejati itu bukan hanya mereka yang hanya bisa berdiri atas mihrab, bukan hanya mereka yang bisa banyak berpikir, bukan hanya mereka yang getol ibadah. Itu baik, tetapi dia belum sempurna. Sebagaimana saya sampaikan kemarin di tempat mushola Masjid Al-Mubarakah, di tempat Haji Abdul Aziz ini, bahwa Rasulullah mengajarkan agar kita soleh secara ibadah dan soleh secara sosial. Itu bagus, tapi kalian belum mencapai kemuliaan. Karena mukmin sejati itu ya'laf wa yu'laf. Mukmin yang sejati itu adalah mukmin yang bisa mencintai, dan buah cintanya menghasilkan kecintaan. Jadi kalau antum cinta sama anak, itu karena saya mencintai anda, bukan semata-mata karena ini Habib Muhammad keturunan Nabi, tidak. Tetapi perbuatan saya membuat anda punya alasan untuk mencintai saya. Itu yang keren kata Nabi Muhammad. Ini bukan saya yang ngomong, Habib Rasulullah. Mukmin sejati itu adalah mukmin yang bisa mencintai dan menyebabkan orang lain beralasan, punya alasan untuk mencintai kita. Itulah mukmin sejati. La khaira liman la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa mencintai dan tidak bisa membuat orang lain mencintai dirinya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak bisa memberikan manfaat buat orang lain. Saya sengaja dalam ceramah-ceramah saya dimanapun saya membawakan topik-topik ini. Habib Sobri pernah bilang, Habib isi fikih, saya tidak mau isi fikih. Bukan karena tidak baik, tapi ustadz sudah banyak, majelis fikih sudah banyak yang mengajarkan tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana haji yang benar, bagaimana puasa yang benar. Sudah banyak. Tetapi yang mengajarkan fikih bersosial tidak terlalu banyak. Kita lihat banyak saudara-saudara kita soleh secara ibadah, tetapi tidak soleh secara sosial. Hidupnya di masjid, 5 waktu datang sebelum adzan sudah di masjid. Al-Quran setiap hari hatam, bahkan hafal di luar kepala. Tetapi hubungan sosialnya dalam keluarga, dalam tetangga tidak baik. Ini karena kita salah persepsi. Kita menyangka bahwa ibadah itu hanya itu saja. Berbuat baik kepada orang,
Silaturahmi yang Habib Sobri selalu dengungkan di mana-mana. Silaturahmi jangan putus, silaturahmi jangan putus. Ini ibadah ya ikhwan, ini ibadah. Mencintai itu ibadah. Menghormati yang tua itu ibadah. Menyenangkan hati orang itu ibadah. Antum tahu para wali-wali ini yang kita hadiri hallnya di mana-mana. Kita ke Jawa, ke Barat, ke Timur kita hadir hallnya. Fotonya kita pajang di rumah-rumah kita. Mereka beribadah secara ubudiyah dan mereka beribadah secara sosial. Salah satu ibadah mereka yang kita tinggalkan, bahkan banyak dari kita tidak tahu bahwa itu ibadah. Ibadah apa? Jabrul khatir. Ibadah menyenangkan hati orang lain. Hal-hal yang sepele-sepele. Nabi Muhammad pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sesuatu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Aku pantas menjadi ahli surga. Apa jawab Nabi Muhammad? Bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu apa ya Rasulullah? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau menyepelekan berbuat baik walaupun itu kecil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, perbuatan baik yang sepele itu apa? Rasulullah kasih contoh. Ini ada gelas. Kalimatnya begitu. Saya terjemahkan langsung saja. Ini ada gelas, ada air. Tiba-tiba saya melihat Abi pengen minum. Sementara gelasnya sudah ada, botolnya rupanya panitia lupa taruh di sini. Ini gelas saya masih belum saya minum nih, masih penuh nih. Bukan bekas saya nih misalnya, masih penuh. Saya tahu belum minum. Saya ambil ini gelas, saya tuang ke gelasnya Abi. Kata Rasulullah, ini bisa bikin kamu masuk surga. Ini sepele ini, nggak ada di benak kita, nggak kepikir ini. Kalau ini bisa bikin kita selamat di sirat, nggak kepikir. Lalu apalagi ya Rasul perbuatan sepele yang bisa membuat saya masuk surga? Antukal lima akhaka. Kalau kau bicara sama orang, bicara dengan senyum, jangan dengan muka masam. Dan inilah perbuatan Nabi Muhammad. Tidak salah kalau sahabat itu cinta mati dengan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat itu hadirin, rumahnya sekitar Nabi Muhammad, sekitar Masjid Nabawi. Mereka bikin jendela dari rumahnya. Kalau mereka sudah rindu sama Nabi, mereka lihat. Jadi bukan lihat ke rumahnya Nabi, kan rumah Nabi itu, kalau antum sudah pernah ziarah, sudah pernah umroh, yang sekarang jadi makam Nabi, itu dulu rumahnya Nabi Muhammad. Rumah sekarang sudah dijadikan satu dengan rumah Fatimah. Karena rumah Nabi Muhammad dan rumah Sayyidatuna Fatimah itu begini, jadi depan belakang begini. Nanti kapan-kapan kita umroh bareng ya. Amin. Sambil nafatilah. Ya, begitu. Nah, sekarang udah jadikan satu. Nah, itu rumahnya Nabi. Nih, buat yang belum punya rumah gedung, biar jangan kecil hati. Sejelek-jelek rumah kita, sejelek-jelek rumah kita, kamarnya pakai pintu, kamar mandinya ada pintu. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia yang Allah ciptakan di muka bumi, gelarnya Habibullah. Rumahnya 3 kali 4, 3 kali 4, dibagi 2 sama Nabi, nggak pakai tembok bagi duanya, dikasih tali, dikasih kain. Setengah jadi ruang keluarga, setengah jadi kamar tidur. Jadi kayak begini nih, kasih kain di korden. Nabi Muhammad gak pernah terima tamu di dalam rumahnya. Bukan karena Nabi Muhammad sombong, karena tidak ada tempat di dalam rumahnya. Rumahnya cuma 3 kali 4, bisa bayangkan. Gak mungkin Nabi Muhammad terima tamu lalu Sayyidatuna Aisyah mudah mandi di situ. Mustahil. Terima tamu di luar. Jibril kalau datang gak masuk di dalam rumah. Ada bab Jibril kalau bapak ibu pergi umroh, terutama yang bapak-bapak nih, masuk dari babus salam, kita salam sama Nabi kan, lalu kita keluar. Pas sebelum itu keluar tuh sebelah kanan itu tempat Jibril turun di situ. Ketemu Nabi Muhammad di situ. Terima tamunya di luar. Ini rumah Nabi Muhammad. Nah, jadi rumahnya ada 2 pintu, 1 pintu keluar, 1 pintu ke dalam masjid. Masjid Nabawi.
Nah, sahabat-sahabat itu bikin jendela yang bisa melihat ke Masjid Nabawi. Karena Nabi Muhammad banyak di situ, terima tamu di situ, ibadah di situ, mengajar di situ. Mereka kalau rindu Nabi Muhammad, mereka mengintip dari jendela itu. Terobat. Sahabat Kauban satu kali waktu datang sama Nabi Muhammad. Memang ini manusia keren Nabi Muhammad. Jadi tidak heran kalau ada manusia cinta mati sama Nabi Muhammad. Sahabat Kauban datang kepada Nabi Muhammad, badannya kurus kering, mukanya pucat. Ditanya sama Rasulullah, ya Kauban, gerangan apa yang sedang kau alami? Aku melihat badanmu kurus kering, wajahmu pucat. Apakah kau sakit, wahai Kauban? Enggak ya Rasulullah. Lalu kenapa? Aku rindu kepadamu. Kata Rasulullah, wahai Kauban, bukankah engkau hidup bersama aku setiap hari ketemu aku? Benar ya Rasulullah. Tapi saya sedang berpikir, kalau saya meninggal, apakah nanti di akhirat saya bisa kumpul dengan Anda ya Rasulullah? Kalau saya ingat itu, saya takut ya Rasulullah. Saya takut. Saya nggak takut mati karena matinya nggak apa-apa. Cuma saya nggak sanggup pisah dengan Anda ya Rasulullah. Karena saya ya Rasulullah, kalau amal saya nggak cukup, tempat saya di neraka. Tidak ada neraka. Engkau tidak ada di neraka ya Rasulullah. Kalau saya masuk surga, amal saya tidak sebanding dengan amal Anda ya Rasulullah. Saya takut masuk surga, bukan surga yang ada engkau di dalamnya ya Rasulullah. Luar biasa sahabat Rasulullah. Cinta rindu pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena seperti ini manusia. Nabi Muhammad tidak pernah punya alasan untuk membenci orang. Al-mu'min ya'lah walidnya. Kembali ke laptop. Kalau kita kepingin bisa menerapkan pesan Sayyidina Ali kepada datuk kita Al-Hasan wal Husain, yang merasa cucunya harus mewariskan sifat ini. Jadilah orang yang kalau kamu tidak hadir, mereka mencarimu. Dan kalau kau pergi, mereka merindukanmu. Bagaimana kita bisa begitu? Jadilah orang yang dicintai karena mencintai. Jadilah orang yang dicintai karena mencintai. Karena sesungguhnya orang yang hebat itu bukanlah orang yang punya 1000 pecinta, tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mencintai banyak orang. Dia bisa mencintai, itu yang hebat. Karena kita dicintai, kita nggak korban apa-apa. Mencintai itu tidak gampang. Kita harus tutup mata dari kejelekan orang itu. Kita harus berbaik sangka. Oh, jangan-jangan dia hilang. Oh, jangan-jangan dia lupa. Oh, jangan-jangan dia ada sesuatu sehingga dia tidak fokus. Ini kan mujahadah, gak gampang. Ngomong seperti saya gampang ngomongnya. Saya sendiri juga mujahadah. Saya berbicara begini, wahai akhwani, bukan karena saya terbaik di antara kalian. Dalam rangka balighu anni walau ayat. Sampaikan ajaran walaupun satu sepenggal ayat. Orang yang hebat itu bukan orang yang punya banyak pecinta, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa banyak mencintai. Habib yang hebat itu bukan Habib yang tangannya dicium bolak-balik, lah. Tapi Habib yang baik itu adalah Habib yang bisa membuat yang bodoh jadi pintar. Habib yang baik itu adalah Habib yang bisa menjadi telaga bagi yang dahaga. Habib yang baik itu adalah Habib yang bisa menjadi payung bagi yang tersengat matahari, memberikan keteduhan. Ini pesan saya kepada saudara-saudara saya, para dzurriyyat Nabi. Karena ikhwani, jangan lupa kita mas'ul amamullah wa amam Rasul. Ini umat. Kalau tidak baik, kita bertanggung jawab amamullah wa Rasul. Tidak gampang ikhwani, tidak gampang. Ini bukan masalah kebanggaan, ini bukan masalah. Bukan seperti itu. Ini masalah tanggung jawab. Umat butuh figur. Makanya kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, insyaallah kalau tidak salah ayatnya, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitu. Kalian
Ayat itu redaksinya mengatakan wahai istri Nabi, tapi para mufassirin sebagian mengatakan termasuk di dalamnya keluarga Nabi. Kalian tidak sama dengan yang lain. Ini kata itu, jika kalian bertakwa. Jika bertakwa. Lanjutan ayat itu mengatakan bahwasanya jika kamu berbuat kebaikan maka pahalamu 2 kali lipat, dan jika kau berdosa maka dosamu juga 2 kali lipat. Kenapa? Kalau kita berbuat baik pahala kita 2 kali lipat. Pahala beribadahnya, pahala jadi contoh buat yang lain. Oh ya, saya niru Habib itu. Wah. Kalau kita berbuat maksiat, dosa kita 2 kali. Dosa atas maksiatnya dan dosa kita telah menjadi contoh buat yang lain. Habib saja begitu, masa kita nggak boleh? Jadi contoh. Jadi ini masalah tanggung jawab. Masalah tanggung jawab. Ini yang pertama ingin saya sampaikan. Mari, umat butuh kita, umat butuh kalian, umat butuh ibu. Saya pernah masuk ke Indonesia Timur sampai ke Pulau Buru. Saya datang tidak diundang, saya datang sendiri. Masuk saya dari Ambon ke Namlea, dari Namlea saya masuk ke desa namanya di Pulau Buru sana, lupa saya nama desanya. Saya sholat di sebuah masjid, sampai sana saya zuhur. Saya masuk masjid, saya sholat. Ada imam sholat, selesai sholat, dia mungkin lihat saya orang asing, hidung mancung, walaupun mata sipit, ketahuan juga kalau orang Arab, ya kan? Walaupun saat itu saya tidak pakai aksesoris, saya hanya pakai gamis begini. Ya, dia tanya, Bapak dari mana? Saya bilang dari Surabaya. Mau kemana? Saya mau silaturahmi saja. Ada keluarga sini? Tidak ada. Siapa yang dituju? Tidak ada yang saya tuju. Saya silaturahmi saja. Masya Allah. Dia bilang, maaf, Bapak ini Habib? Iya. Siapa nama? Saya Bulan Asgar. Saya katakan saya Muhammad Asgar. Masya Allah. Dia kenalkan diri. Ini orang mukanya kayak orang Ambon. Dia bilang, kenalkan Habib, nama saya Muhammad bin Ali Asgar. Dia bilang, Habib, saya ini bukan ustadz, saya ini bukan orang santri, bukan. Saya ini tukang batu. Jadi pekerjaan saya tukang batu. Bangun rumah, ada orang bangun rumah, tukang batu. Saya kalau zuhur, azan zuhur, saya mandi, saya ke masjid. Masyarakat minta saya jadi imam, bukan karena saya alim, karena mereka kepingin imamnya adalah Zuriyat Nabi Muhammad. Di negeri kami ini Habib, kalau ada sayyid tidak minum khamr, ada sayyid tidak main judi, ada sayyid tidak main perempuan, kita jadikan dia imam di masjid, walaupun dia tidak alim. Karena kami ingin yang menjadi imam adalah Zuriyat Nabi Muhammad. Itu di daerah sana. Ini kisah kira-kira 10 tahun yang lalu. Seperti itu. Ini tanggung jawab ya kawan. Umat membutuhkan kita. Jadi jangan hanya bisa bersorban dan berimamah. Ini gampang, bisa dibeli di pasar. Itu maaf bukan buat antum, buat saya dan saudara-saudara saya, supaya nanti yaumul qiyamah saya tidak dituntut oleh kakek saya Nabi Muhammad SAW. Ikhwani, kita semua butuh syafaat. Nabi Muhammad pernah berpesan, la tusawidu wajhi yaumal qiyamah bisuya amalikum. Jangan kau corek wajahku hari kiamat nanti di hadapan Tuhan dengan buruknya perilaku kalian. Nabi Muhammad sudah cukup menangis sepanjang hidupnya untuk kita. Jangan bikin beliau kecewa nanti yaumul qiyamah dengan keburukan akhlak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada para muhibbin, kami para ahlul bait Nabi tidak bisa membalas cinta kalian kepada kami. Tetapi nanti datuk kami Rasulullah SAW yang akan membalas itu. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, jika ada seseorang berbuat baik kepada anak cucuku dan anak cucuku tidak menghargai kebaikan itu, aku yang akan bayar nanti yaumul qiyamah. Sallallahu Nabi Muhammad. Wahai cucu Nabi Muhammad, jangan pikir Nabi Muhammad berhutang kepada kita.
Jangan pikir Nabi Muhammad banyak hutang gara-gara kita. Antum nanti Rasulullah yang balas. Kalau anak cucuku tidak balas itu kebaikan, aku yang akan bayar nanti di yaumul kiamat. Dan cinta ini tidak gampang. Cinta ini tidak gampang. Cobaannya banyak. Banyak cobaannya. Tetapi ketulusan itu yang akan membuat kita selamat. Terakhir dari ceramah saya tujukan kepada para pecinta-pecinta keluarga Nabi Muhammad. Saya tidak bicara ini karena saya butuh kalian menghormati saya. La, penghormatan kalian kepada saya, cium tangan kalian kepada saya, ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan tanya, ya Muhammad, kamu dulu dicium tangannya, kamu berbuat apa untuk mereka? Mas kuliah ya ikhwan, ini bukan masalah gampang. Saya tidak bersandiwara di sini. Saya tidak ingin dikatakan ceramahnya Habib bagus. Saya tidak butuh itu. Karena itu tidak membuat saya manfaat la fid dunya wala fil akhirah. Pencinta itu tidak gampang. Saya akan ceritakan bagaimana Salman Al-Farisi bisa sampai mendapatkan sebuah kedudukan. Salman minna ahlul bait. Salman adalah bagian dari kami seluruh ahlul bait. Untuk tahu pengorbanan Salman luar biasa. Salman ini adalah orang dari Faris. Faris itu Iran sana, Persia. Bapaknya Salman ini adalah seorang pendeta Majusi. Orang Majusi itu hadirin, mereka menyembah, hadirin dan hadirat ya, maaf ibu-ibu, saya tidak sebut tadi ya, tapi masuk dalam ini. Hadirin dan hadirat ya. Majusi itu orang yang menyembah api, Jadi orang-orang di Persia sana itu mereka bikin tempat perapian. Di tempat ibadahnya itu dibikin tinggi begitu. Di atasnya itu dibakar ya kayak lebih kurang kayak api pon. Ya, dibakar di Senayan, Istora Senayan. Nah, kira-kira kayak begitulah. Tinggi, di atasnya dibakar api. Dan mereka menyembah api itu di bawah bangunan itu. Nah, bangunan itu namanya Manaro, tempat perapian. Setelah Islam masuk ke Persia, ini saya nyeleneh sedikit tapi supaya itu dapat pengetahuan. Setelah Islam masuk Persia, Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar melihat ini menara ini. Akhirnya dijadikanlah menara ini bagian daripada bangunan masjid. Dulu zaman Nabi Muhammad nggak ada menara, nggak ada kubah. Dibikinlah menara ini untuk apa? Untuk mengumandangkan adzan. Karena zaman dulu kan nggak ada speaker nih. Jadi kalau di ketinggian suara akan lebih menjangkau, lebih jauh. Makanya namanya menara. Asal kata dari mana? Nah, di Salman nih, bapaknya Salman itu adalah pendeta Majusi. Satu kali waktu dia ini tugasnya, jadi anaknya pendeta itu ada levelnya. Dia sudah dapat tugas dia itu merawat api itu, jangan sampai api itu mati. Jadi nanti dia mungkin nyalakan atau dia nambahin gas atau apa begitu lah. Pokoknya tugas dia itu. Dan itu tugas sesuatu yang mulia lah. Kalau di Jawa itu dia melakukan itu adalah gus-gus anaknya dia. Kira-kira sama dia anaknya dia. Tapi dia tidak yakin dengan agamanya. Satu kali waktu dia lagi melakukan aktivitasnya, dia melihat serombongan orang-orang Nasrani yang masih ori, masih pakai Injil ya. Itu datang sekelompok mereka pedagang datang ke Persia, lalu melihat mereka, lalu mereka beribadah. Kayaknya ibadahnya lebih benar daripada ibadah kami. Akhirnya Salman mendekati mereka, tanya, dia ada di begini. Wah, saya mau ikut Anda, saya mau belajar. Baik, ikut sama rombongan Nasrani. Dia minggat, dia tinggalkan bapaknya, ikut rombongan Nasrani.
Berguru dia sampai beberapa tahun. Rupanya guru yang dia belajar ini suka menipu jamaahnya. Jadi dia nanti dapat duit dari jamaahnya, kumpulin, dia pakai untuk memperkaya diri. Wah, Salman mulai bilang, wah nggak beres, nggak beres. Dia cari guru lain. Terus, ada dia bilang sama gurunya pesan, wahai Salman, nanti kalau saya mati, kamu hati-hati pilih guru ya. Ini orang nggak baik, dia tahu dia nggak baik, tapi jangan sampai kita tidak baikannya itu nanti terus turun temurun. Dia bilang, kamu bergurulah kepada guru fulan. Baik, datang dia guru. Wah, dia dapat guru bener, lampang nih gurunya. Dia ajarkan begini, sampai gurunya menjelang wafat. Berguru itu begitu. Kita kan maunya berguru sekarang, besok jadi wali. Makanya tidak wali-wali. Begitu susah payah. Guru, antum ini sudah sakit, wasiatkan kepada saya, kalau besok-besok Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil umur guru, saya harus melanjutkan pelajaran saya kemana? Wahai Salman, datanglah kamu kepada fulan bin fulan di negeri ini. Baik, meninggal si guru. Meninggal si guru, dia pergi mencari ini. Dapat ini guru, yang ketiga nih, guru yang ketiga. Setelah itu sampai mau meninggal nih gurunya. Sampai mau meninggal ini gurunya. Ya biasalah, kalau kiai atau guru kan kita pasti punya khadam-khadam. Ya kadang-kadang kita kalau dapat amplop kan kita juga bagi-bagi. Ya. Kalau bawa santri, kalau bawa bini ya bagi-bagi sama bini. Kalau sendirian utuh, gitu. Intermiso, maaf ibu dokter jangan tersinggung. Saya bawa istri soalnya, nanti takut saya dia ngambek saya disapir, wah susah saya. Intermiso dia gak tegang ini, kayaknya udah pada capek-capek di kepalanya, sudah pikir habis ceramahnya tegang betul gitu. Sampai guru yang keempat, biasa dia dikasih disimpan sama disimpan, karena dia makan di situ kan ikut gurunya kan, nah disimpan di situ. Kata gurunya, Salman, nanti kalau saya sudah meninggal, ini guru yang keempat bilang, kamu kalau bisa ketemu seorang yang bernama Muhammad, dia adanya di Mekah sana. Ini orang bilang adanya di Medina. Adanya di Medina. Kalau kau bisa mendapatkannya, bergurulah kau kepada dia. Baik. Meninggal si guru, dia punya celengan kan, dari guru yang pertama dikasih disimpan. Dia cari kafilah. Zaman dulu gak ada pesawat, gak ada kapal. Jadi kalau mau pergi, kita tanya nih misalnya sama Abi nih, Bi saya mau pergi haji. Oh baik, berapa orang? 2 orang, baik, catat. Nanti terkumpul 10-20 orang. Zaman dulu kan, baik, kita berangkat tanggal sekian, hari ini jam sekian. Ya kumpul di tempat lapangan ini gitu. Berangkat naik onta, naik kuda ya. Berangkat dipimpin oleh si kepala rombongan ini. Dia datang ini kepala rombongan ini, kepala kafilah ini. Saya kepingin ke Madinah. Kapan ada rombongan ke Madinah? Oh nanti bulan ini tanggal sekian ada rombongan, kita mau berangkat ke Madinah. Baik. Tapi kamu bisa bayar enggak? Oh bisa. Dia bilang saya cuma punya uang segini. Berapa sih ongkosnya? Anggaplah misalnya dia sebutkan misalnya 10 juta gitu misalnya ya, misal nih. Wah saya nggak punya segitu, saya cuma punya 1 juta misalnya begitu. Tapi saya kepingin untuk pergi ke umroh, kemana? Ke Madinah. Gini saja katanya si Salman, saya berikan harta yang saya punya semuanya, ambil, nggak saya sisakan. Dan saya akan berkhidmat menjadi khodam kamu selama perjalanan. Jadi nanti ngurusin rombongan, ngurusin ini, saya akan jadi khodamnya. Baik kalau gitu. Oke, pada hari ditentukan berangkat Salman Al-Farisi bersama rombongan menuju ke Madinah. Rupanya si kepala kafilah ini juga doyan duit. Lihat Salman muka bagus, kulit putih, muka bagus, hidung mancung, badan keker. Wah, ini kalau saya jual saya dapat untung besar.
berangkat. Sampai di satu negeri, ya mereka beristirahat, ketemulah orang di negeri itu. Dia tanya, itu siapa itu yang membantu kamu? Oh, itu budak saya. Oh, budak. Saya suka sama itu. Gimana kalau saya beli? Ya tidak apa-apa, nggak cocok harganya. Baik, berapa? Sekian. Oke, dibayar. Ini Salman, udah uangnya habis, dia berkhidmat jadi khaddam, dijual lagi sama kepala kabilah. Dijual. Akhirnya jadi budak dia. Dibawa sama yang beli, dibawa ke kampungnya. Ya Allah, kata Salman, ya Allah, kalau ini jalannya saya harus bertemu dengan Nabi Muhammad, saya ridho. Jadi budak, wahai Salman, kamu tugas ngurusin kebun nih, kebun kurma. Kamu yang biar ngurusin nih. Kalau ada mau petik buahnya, pokoknya kamu yang ngurusin buah itu. Baik, jadi budak dia tidak berdaya. Satu kali waktu, ada kerabatnya si tuan ini datang dari Madinah, sambang ke rumahnya bosnya Salman ini. Nah, itu habis 5 tahun tunjukkan, mari kita ajak lihat kebun kurma saya. Salman lagi petik-petik kurma nih. Jadi mereka dibawa. Cerita, kamu gimana Madinah? Wah, Madinah sekarang ini begini. Sekarang ini ada orang baru bawa agama baru namanya Muhammad. Cerita di Salman di atas pohon dengar. Nah, yang saya cari. Namanya Muhammad, dia bawa agama baru. Begini. Baik, kata Salman. Salman dengar ini. Tiba-tiba selesai itu Salman berpura-pura menampakkan diri di hadapannya si tamu ini. Tamu kelihatan Salman, wih, udah ganteng, teker, kerjanya rapi. Itu siapa? Itu budak saya. Wes saya beli mahal. Oh, saya belinya mahal. Tidak apa-apa, saya beli 2 kali lipat. Kamu beli berapa? Saya 2 kali lipatnya saya bayar. Asal saya dapat itu. Baik, bayar. Salman, sekarang kamu sudah saya jual dan yang beli kamu ini orang Madinah. Kamu ikut dia dengan dia ke Madinah. Alhamdulillah. Baik tuan, terima kasih. Si tuan nggak ngerti bahwa dia kepindah Madinah. Dijual jadi budak. Berangkat dia dengan bos barunya ke Madinah. Sampai di Madinah, dia sudah lega. Dia mencari-cari kesempatan untuk ketemu Nabi Muhammad. Sebelum guru yang keempat itu meninggal, dia berpesan, wahai Salman, Nabi Muhammad itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, dia nggak makan sedekah. Ciri yang kedua, Muhammad itu mau makan hadiah. Kalau kasih hadiah dia makan, sedekah dia tidak terima. Ciri yang ketiga itu ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian di pundak. Kalau kau dapetin orang dengan ciri-ciri ini, berarti itu dia. Baik, satu kali waktu ada kesempatan Salman disuruh ke pasar begitu atau diperintah sama bosnya, dia lewat Masjid Nabawi, dia tanya, di mana Nabi Muhammad? Oh, ada di dalam masjid. Saya mau ketemu. Baik, sampai ke Rasulullah, ada orang mau ketemu sama aku. Oh baik, Rasulullah menemui Salman. Salman bawa kurma. Isi, saya membawakan ini sedekah buat anda. Nabi Muhammad, manusia berlian. Paling pantang bikin orang kecewa Nabi Muhammad. Paling pantang. Dia tidak bilang, saya tidak makan sedekah. Baik, terima kasih. Ini baik. Sahabat, mari, kalian semua kemari. Kumpul sahabat-sahabat Nabi. Ini ada saudara kalian membawa sedekah kurma. Silakan anda makan. Ayo, dikelilingkan sama Nabi sampai itu kurma habis. Nabi satu butir pun tidak makan dari kurma. Salman bilang, saya dapat 1 tanda. Berapa hari kemudian Salman datang lagi. Kau panjang ceritanya, tapi seru. Belum tentu tahun depan saya diundang kembali. Ya. Tanda yang kedua, Salman datang bawa sedekah, bawa hadiah. Ketemu Nabi, wahai Nabi Muhammad, ini saya bawakan ada kurma, hadiah dari saya buat antum. Masya Allah, baik, terus. Ayo sahabat-sahabat, mari kita makan bareng-bareng. Nabi Muhammad paling pantang makan begini. Gak mau makan begini. Dia kalau makan dia cari orang, rumahnya dia makan. Kumpulin sahabat-sahabat makan, semua dibagikan, Nabi Muhammad ikut makan.
Nah, ini tanda yang kedua nih. Ini orangnya. Tinggal satu, melihat stempel nubuah di pundaknya. Jika agak sulit, gak mungkin saya mau lihat, gak mungkin ngomong begitu. Cari-cari kesempatan. Satu kali waktu, Salman mau ketemu Nabi, ternyata ada jenazah disolatkan di Masjid Nabawi. Setelah disolatkan, dimakamkan di Baqi. Nah, Rasulullah jalan dengan para rombongan pengantar jenazah ke Baqi bersama sahabat-sahabat. Salman ikut dengan Rasulullah. Nah, ketika di Baqi, kan baju Rasulullah gak kayak baju kita sekarang. Baju kita sekarang kan Masya Allah, rapi, kainnya sudah diukur. Nabi Muhammad pakai baju sederhana yang penting untuk awal saja, tapi rapi. Nabi Muhammad itu selalu rapi dan selalu harum. Makanya para ustaz ini harus tampil harum, ya. Jangan asal sembarangan. Nanti pakai baju hitam, sorbannya merah, kacau balau, bikin sakit yang mata yang melihat. Jangan bikin orang lihat itu adem gitu, ya kan? Jadi enak. Nah, Rasulullah urusin jenazah begini seperti yang lainnya kan. Sama muter-muter di belakang Nabi, mau lihat ini. Siapa tahu serbanyak kebuka begini terus kelihatan. Salman muter sambil lihat begini. Nabi tahu, Salman kemari. Kamu kan mau lihat ini kan? Iya ya Rasul. Saya mau lihat itu. Dibuka sama Nabi. Nih, kamu lihat nih. Nih kamu lihat. Masya Allah. Ya. Sekarang saya yakin bahwa engkau adalah Muhammad, Nabi yang diceritakan oleh guru. Oh, dia bilang, tuntut aku untuk masuk dalam agamamu ya Rasulullah. Tuntut sama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam sudah, belum selesai acara ceritanya. Statusnya masih budak. Ya Rasulullah, tapi saya budak, gak apa-apa. Sudah kamu balik kepada tuanmu, karena tidak bisa. Kamu budak ya harus ikut tuanmu. Sudah kamu ikut tuanmu. Waktu dia sholat, kamu sholat, gak usah tahu tuanmu apa-apa. Karena dia kafir kan. Sudah, dia ikut tuanmu. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Rasulullah berangkat berjihad bersama sahabat dan seterusnya. Salman datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini masa kok cuma sholat kok di Rasulullah. Saya juga kepingin kayak sahabat-sahabat panjenengan yang lainnya ini bisa berjihad, bisa bilillah. Tapi bagaimana? Kamu budak, tidak mungkin kamu akan keluar, tidak boleh hukumnya. Bagaimana ya Rasul? Ya sudah, kamu minta aja, bilang sama bosmu, minta dibebaskan. Begitu ya? Iya. Satu kali waktu Salman nekat. Dia bilang sama juragannya, bos, ya kira-kira bahasa kita begitulah. Ya. Saya minta kalau boleh saya dibebaskan menjadi budak. Apa? Dibebaskan menjadi budak? Tidak bisa. Gak apa-apa. Kalau kau mau bebas gak apa-apa. Nanti ada syaratnya. Apa syaratnya bos? Yang pertama, kamu harus membayar kepada saya kebun korma. Yang kebun korma itu berisi 100 pohon. Dan pohon itu kau tanam dengan tanganmu sendiri. Tidak boleh kau beli kebun yang sudah ada 100 pohon, tidak boleh. Kamu beli tanah kosong, kamu tanam korma 100 benih sampai tumbuh 100 pohon. Yang kedua, kamu berikan kepada saya emas sebesar telur. Emas murni sebesar telur. Maksudnya bos ini, kalau dia nanam sekarang, pasti bertahun-tahun kan tumbuhnya jadi pohon korma. Salman, baik, kayaknya nggak mungkin. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, Tuhan saya mau bebaskan saya, tapi syaratnya saya nggak mampu ya Rasulullah. Apa syaratnya? Dia minta saya menanam 1000 pohon korma, dan ketika itu pohon sudah berbuah, baru dia mau bebaskan saya, ditambah dengan emas murni sebesar telur. Oh baik, tidak apa. Kata Rasulullah, saya punya tanah itu saya hadiahkan kepada kamu wahai Salman. Dihadiahkan sama Nabi kepada Salman. Untuk benihnya bagaimana? Sahabat-sahabat, ini ada saudara kalian yang mu'alaf, yang membebaskan dirinya dari perbudakan. Syaratnya harus menanam 100 benih buah korma. Ada nggak yang mau menyumbangkan benih korma kepada dia? Baik ya Rasulullah. Sahabat-sahabat itu berebut kamu bersedekah. Nah, kayak kita waktunya sedekah kita ngumpet, waktunya langgar detik sedekah kita pura-pura gak puas dan sakit. Aku ribut kayak sumbang. Ya, giliran ya majelis taklim kita
butuh AC gitu, semua pada maaf Ustaz, saya sibuk supaya nggak kena giliran. Sahabat-sahabat berebut, baik ya Rasulullah, ada yang kasih berkumpul. Baik, wahai Salman, mari, ayo kita tanam ini apa? Ini benih. Tapi kamu jangan ikut-ikut, kata Salman, kata Rasulullah. Biar saya yang menanam benih ini. Baik ya Rasulullah. Berangkat ke kebun itu yang dihadiahkan sama Salman. Salman bawa benihnya. Rasulullah yang berjalan tanam satu sampai 99. Kata Salman, maaf ya Rasul, saya kepingin ikut nanam. Yang satu ini boleh nggak saya yang tanam benih? Baik kalau gitu. Silakan kamu ya. Dikasih soal benihnya. Sama ditanam sama-sama dulu. Tanam benih. Karena yang nanam tangannya Rasul. Dalam jangka beberapa hari saja sudah tumbuh dan jadi pohon besar. 99 pohon tumbuh, yang satu nggak tumbuh. Ya Rasulullah, sudah tumbuh ya Rasulullah, tapi satu nggak tumbuh. Yang mana Salman? Yang itu. Oh baik, antar saya ke sana. Berangkat sama Salman. Ini dia Rasulullah nggak tumbuh. Digali sama Rasul, diambil benihnya, ditanam lagi. Nah, lihat beberapa hari kemudian sudah tumbuh. 100 pohon sudah berbuah. Ya Rasulullah, ada satu lagi syaratnya. Apa? Emas murni sebesar telur. Baik, Rasulullah dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dikasih. Ini Salman, ini harta yang saya punya, saya bikin. Ini ya Rasulullah tapi kecil, tapi timbangannya sama seperti yang dia bilang. Silakan dia suruh timbang. Ini emas. Baik, datang dia sama bosnya. Wahai bos, ini emas yang kau minta, silakan Anda timbang. Timbang, oke, sesuai. Yang kedua, kebun mana? Sudah siap, mari saya antar lihat kebun. Ini kan saya tanam sendiri, dan orang itu tahu. Karena dia tahu tadinya tanah itu kosong. Dia sudah kasih tahu sama-sama. Dia lihat, wah, kalau begini saya nggak punya alasan untuk menahan kamu, wahai Salman. Mulai sekarang kamu bebas. Dia bebas, dia datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih saya sudah bebas. Sekarang saya akan mewakafkan diri saya untuk engkau ya Rasul, untuk Allah dan engkau ya Rasul. Dia jadi pengikut Nabi Muhammad. Prosesnya panjang. Dari anaknya tuan guru menjadi khadamnya para guru-guru tadi. Sudah begitu jadi khadamnya tukang travel tadi. Sudah begitu dijual jadi budak. Dengan harga ya kalau dibanding manusia dengan uang berapa nggak ada artinya. 2 kali dia dijual jadi budak. Dia ridho asal ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melihat kesungguhan cinta ini, dikasih label sama Nabi Muhammad, Salman bin Ahlul Bait. Penutup untuk cerita saya yang kedua, bagi para muhibin, mencintai tidak mudah, butuh kesabaran. Dan yang dicintai, yang tahu diri. Mereka tidak mencintai kita karena kita hebat, tapi mereka mencintai kita karena mereka cinta sama datuk kita Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai kita karena mereka mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Maka jangan corek wajah Nabi Muhammad dengan engkau mencederai perasaan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Supaya nanti yaumul qiyamah kita bisa kumpul seperti saat ini, ketemu Nabi Muhammad di Telaga Kautsar. Kita bukan cuma dapat syafaat. Kalau syafaat semua akan dapat syafaat tanpa kecuali. Tapi kita ingin dapat syafaat plus ekstra. Syafaat yang plus. Apa plus-plusnya? Kita akan ingin dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad saat itu dalam keadaan bangga dan senang dengan kita. Kita kepingin ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senyum melihat kita. Bulan. Nabi Muhammad senyum. Senyumnya ini hadirin bisa bikin kita lupa panasnya terik matahari yaumul qiyamah. Bikin kita lupa dengan keringat yang merendam kita, lupa dengan senyumnya Nabi Muhammad. Dan orang yang sudah lihat senyumnya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, ya. Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang nanti hari kiamat tidak bisa melihat keindahan wajah. Karena orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad yaumul qiyamah, maka ia tidak akan tahu jalan menuju surga.
Tapi orang yang bisa melihat wajah Nabi Muhammad yaumul qiyamah, akhir perjalanannya pasti surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjarannya. Kalau kedua belah pihak, si yang dicintai tahu diri, yang mencintai juga tahu diri, maka percintaan itu akan menjadi indah. Hendaknya begitu. Para habib, jadilah telaga bagi yang dahaga, payung bagi yang tersengat terik matahari, dan ilmu bagi yang bodoh. Yang mencintai juga begitu, dukung dan saling gayung bersambut, saling mendukung, saling bersatu untuk demi kebaikan, mensiarkan agama Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya agak kepanjangan sedikit, tapi harus saya sampaikan. Mohon maaf terutama kepada para aba-una, para orang-orang tua saya, dan kepada Abi Ismail. Mohon maaf kepada para santri dan santriwati kalau ada tutur kata saya yang kurang baik, karena saya ini di negeri Melayu, negeri yang santun dalam bahasanya dan ahli dalam berpantun. Saya tidak bisa seperti itu. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya atau sikap saya yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu, tuan-tuan serta hadirin yang berbahagia, alhamdulillah telah sama mendengarkan hikmah dan tausiah yang disampaikan oleh Habib Muhammad As-Segaf. Maka selanjutnya untuk menambah keberkahan majelis, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Habib Nong Ali bin Idris Al-Qadri. Pada Habib majelis mempersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.